Dian memiliki toko fotokopi tapi memiliki masalah dalam mengelola arus kasnya dan mengembangkan usahanya. Bulan lalu dia membeli 2 mesin fotokopi baru untuk memenuhi permintaan, tapi sekarang dia tidak punya uang untuk membayar sewa. Ini bisa terjadi pada usaha apapun, bahkan pada usaha yang memiliki laba yang sehat. Sebagai contoh, usaha Anda bisa kehabisan kas jika sejumlah pelanggan tidak membayar utang mereka tepat waktu. Atau jika Anda memanfaatkan tawaran promosi dari pemasok dan membeli terlalu banyak bahan baku. Anda dapat menggunakan proyeksi arus kas atau anggaran kas untuk memastikan usaha Anda selalu punya kas yang cukup. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar apa saja manfaat proyeksi arus kas untuk mengelola pengembangan usaha. Bagaimana cara mengelola proyeksi arus kas untuk menjalankan rencana pengembangan usaha Anda selama tahun pertama. Cara mendapat manfaat terbaik dari proyeksi arus kas. Manfaat proyeksi arus kas. Laporan arus kas adalah rangkuman dari kas yang masuk dan keluar dari usaha Anda selama satu periode waktu di masa lampau. Proyeksi arus kas adalah perhitungan seberapa banyak kas yang Anda perkirakan masuk dan keluar dari usaha Anda di masa yang akan datang. Proyeksi arus kas memungkinkan Anda memprediksi kapan kekurangan kas mungkin terjadi, sehingga Anda dapat mengambil tindakan untuk menghindarinya. Sebagai hasilnya, Anda akan bisa membangun hubungan lebih baik dengan pemasok Anda dan menerima ketentuan pembayaran yang lebih baik. Anda juga dapat menggunakan proyeksi arus kas untuk membantu menghindari gangguan usaha. Proyeksi kas juga dapat membantu Anda memutuskan kapan menginvestasikan cadangan kas yang menganggur ke dalam surat utang jangka pendek atau bahkan saham untuk meningkatkan penghasilan usaha Anda. Arus kas yang kokoh membuat perusahaan menarik bagi pemberi pinjaman. Bank Anda akan selalu meminta perakiraan arus kas terperinci sebelum mempertimbangkan meminjamkan uang. Usaha yang sedang berkembang seringkali perlu kas. Anda harus menginvestasikan lebih banyak daripada perusahaan lainnya. Laba biasanya tidak cukup untuk menutup investasi Anda. Karena itu, proyeksi arus kas penting. Bagaimana cara membuat proyeksi arus kas? Tergantung kebutuhan usaha Anda dapat memutuskan seberapa jauh di muka untuk memperkirakan arus kas Anda. Ini dapat dibuat setiap kuartal, setiap 6 bulan, atau per tahun. Proyeksi arus kas biasanya dibagi ke dalam bulan-bulan. Untuk membuat proyeksi arus kas, Anda perlu mengetahui seberapa banyak kas yang akan masuk ke usaha Anda setiap bulan, dan berapa banyak yang akan dikeluarkan usaha Anda setiap bulan. Mayoritas kas masuk ke usaha Anda berasal dari penjualan. Ingatlah, Anda membuat perakiraan penjualan bulanan Anda di minggu kedua. Jika usaha Anda tidak melakukan penjualan dengan cara kredit, atau pendapatan dari penjualan Anda akan berupa penjualan tunai, salin saja angka dari perakiraan penjualan total, dan Anda akan memiliki proyeksi arus kas masuk dari penjualan. Namun jika Anda menjual dengan kredit, kas yang Anda terima akan berbeda dari angka penjualan Anda. Anda akan perlu memperkirakan porsi penjualan tunai dalam perakiraan penjualan total Anda. Periksa catatan masa lampau Anda untuk mendapatkan tolok ukur penjualan tunai sebagai persentase dari total penjualan setiap bulan. Anda juga harus melihat rencana penjualan Anda untuk tahun depan untuk melihat apakah strategi baru Anda mungkin meningkatkan atau mengurangi persentase penjualan tunai Anda. Gunakan informasi ini bersama-sama dengan perakiraan penjualan Anda untuk memperkirakan jumlah kas yang memang akan diterima usaha Anda dari penjualan setiap bulan tahun depan. Penjualan dengan kredit sama dengan piutang Anda dan akan menjadi kas setelah waktu tertentu. Di samping penjualan tunai, pengumpulan piutang merupakan aliran kas masuk lainnya ke usaha Anda. Untuk memperkirakan berapa banyak pelanggan kredit akan membayar setiap bulan, kaji syarat pembayaran yang sudah Anda tentukan dengan pelanggan kredit Anda. Kas yang masuk ke usaha Anda bukan hanya dari penjualan, tapi dari sumber lain juga, termasuk pinjaman, bunga tabungan,
penghasilan dari investasi, dan kontribusi modal dari pemilik. Perhitungkan jumlah kas yang akan diterima usaha Anda dari sumber lain selain penjualan setiap bulan tahun depan. Tambahkan berbagai jenis arus kas masuk untuk melihat jumlah total yang Anda perkirakan akan masuk ke usaha Anda pada bulan tertentu. Ayo istirahat dahulu dan periksa apa yang sudah Anda pelajari.